Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Winti Ayu Sunario, dalam Otak-Atik Ilmu. Kali ini kita akan membahas tentang pengantar kewirausahaan. Di sini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang manfaat tujuan entrepreneur. Bermula dari pengertian entrepreneur yang disebut sebagai orang yang menciptakan pekerjaan yang berguna bagi diri sendiri. Entre. Entre berasal dari kata entreprendre dalam bahasa Prancis atau French, entrepreneur, yang artinya sebuah usaha yang berani dan penuh risiko atau sulit, ya. Maka sering orang menyebut entrepreneur sebagai orang yang mampu mengolah sumber daya yang ada menjadi suatu produk yang mempunyai nilai, atau dapat dikatakan mencari keuntungan dari peluang yang belum digarap oleh orang lain. Ya, artinya seorang entrepreneur harus berwawasan untuk mencari peluang usaha. Nah, selanjutnya, bagaimana kita dapat menumbuhkan minat dalam berwirausaha? Ada beberapa hal dalam menumbuhkan minat berwirausaha. Di antaranya yang pertama, semua orang dilahirkan sama. Artinya, kita tidak ada sesuatu spesial untuk menjadi apakah seseorang itu akan menjadi wirausaha atau tidak. Jadi, siapa saja dapat menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur. Selanjutnya, mempunyai peluang yang sama. Artinya, tiap individu atau manusia memiliki peluang dalam berwirausaha yang sama. Siapapun itu dapat menjadi seorang wirausaha, tidak terkecuali, ya, mau dari seseorang yang memiliki uang banyak atau orang kaya atau mungkin orang yang biasa-biasa saja atau mungkin orang yang pandai atau yang cenderung tidak terlihat untuk intelijensinya. Dan yang berikutnya adalah pandai dan kaya. Seorang wirausaha rata-rata mereka memiliki minat ketika mereka percaya diri dengan kepandaian dan kekayaannya. Meskipun tadi sudah dikatakan bahwa semua orang dilahirkan sama dan memiliki peluang yang sama, ya, tak terkecuali mereka yang pandai dan yang kaya. Dan berikutnya adalah mereka tumbuh minat wirausaha ketika sudah menyelesaikan studinya atau setelah lulus mau kemana. Biasanya mereka timbul keinginan untuk berwirausaha atau dapat meneruskan usaha atau menjadi generasi penerus dari usaha yang telah dirintis oleh orang tua atau generasi sebelumnya. Nah, semakin maju suatu negara, maka semakin banyak orang yang terdidik. Dan akan banyak pula orang yang menganggur. Jangan salah, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang dinilai tinggi, maka ketika semakin banyak orang yang mengenyam pendidikan tinggi, maka peluang orang menganggur akan semakin banyak. Maka dalam hal ini diperlukan atau pentingnya menjadi wirausaha atau berwirausaha untuk mengurangi angka pengangguran. Nah, wirausaha merupakan potensi dalam pembangunan, ya, baik dalam jumlah maupun mutu dari wirausaha itu sendiri. Artinya, perkembangan wirausaha di suatu negara itu merupakan sebuah potensi yang akan diukur dari mana mutu seorang wirausaha itu sendiri. Ya, makanya harapannya dengan seorang wirausaha akan dapat sustainable atau long lasting. Dapat wirausahanya dapat berkembang terus, ya,
bukan hanya menjadi seorang wirausaha yang musiman. Ya. Nah, berikut adalah kelemahan dalam berwirausaha. Wirausaha juga memiliki kelemahan. Apa saja kelemahannya? Yang pertama, pendapatan tidak pasti ya karena adanya resiko. Jelas, ketika kita menjadi seorang entrepreneur, kita akan memiliki banyak resiko. Berikutnya, harus bekerja keras dan memiliki waktu atau jam kerja yang panjang. Artinya, tidak ada jam kerja yang pasti seperti seorang karyawan. Kalau karyawan bekerja jam 8, selesai jam 5. Kalau wirausaha tidak ada batasan dalam waktu bekerja. Berikutnya, kualitas hidup masih rendah ya sampai dengan usahanya berhasil. Karena apa? Banyak hal di antaranya mereka harus berhemat. Ketika seseorang sedang merintis usaha, pasti kualitas hidupnya berbeda ketika dia sudah mengalami atau mencapai puncak suksesnya. Nah, berikutnya adalah adanya tanggung jawab yang sangat besar. Banyak keputusan yang harus dibuat walau meskipun kurang menguasai persoalan. Maka dari banyaknya tanggung jawab tersebut, semakin seseorang memiliki sesuatu permasalahan, mereka akan memiliki semakin besar tanggung jawabnya dan mereka akan memiliki jam terbang yang semakin tinggi dalam menguasai setiap permasalahan atau persoalan. Nah, apa saja keuntungan dalam berwirausaha? Tentu, seorang wirausaha juga memiliki keuntungan. Di antaranya, yang pertama, peluang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Ya, pasti setiap entrepreneur atau setiap orang yang melakukan wirausaha atau berwirausaha berkeinginan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Yang kedua, peluang untuk mendemonstrasikan potensi seseorang secara penuh. Ketika kita menjadi seorang entrepreneur, kita bisa dengan leluasa melakukan atau mendemonstrasikan, apa ya istilahnya kita menyampaikan apapun potensi yang kita miliki secara penuh di usaha kita. Selanjutnya, peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Jika kita sudah mengoptimalkan potensi kita, maka secara langsung kita telah memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Pun demikian ketika kita tidak mengupayakan potensi secara penuh, maka manfaat dan keuntungan kita mungkin tidak akan maksimal. Nah, selanjutnya peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha konkret ya. Ketika kita menjadi seorang entrepreneur, artinya kita membuka lapangan pekerjaan ya pada masyarakat luas. Dengan usaha kita, kita mampu menciptakan lapangan usaha yang membantu perekonomian masyarakat. Betapa mulianya seorang entrepreneur. Selanjutnya, manfaat dari entrepreneur diantaranya yang pertama, menambah daya tampung tenaga kerja. Yang kedua, generator pembangunan. Dia menjadi suatu tolak ukur dari pembangunan suatu kota atau negara. Berikutnya, menjadi contoh kepada anggota masyarakat lain. Selanjutnya, menghormati hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku. Karena kita warga negara Indonesia yang baik, maka kita harus menghormati dan menaati hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Manfaat selanjutnya adalah mendidik karyawan untuk mandiri. Kita ketika menjadi seorang entrepreneur dan memiliki karyawan atau pegawai, usahakan kita mendidiknya secara mandiri. Yang berikutnya menjadi contoh bagaimana kita dapat bekerja keras. Ya, kita harus berpikir setiap hari dan setiap saat untuk mengembangkan usaha kita. Artinya kita bekerja keras. Berbeda ketika kita menjadi seorang pegawai.
kita sudah memiliki job desk atau pekerjaan yang sudah ditentukan dan mungkin itu akan menjadi rutinitas dalam kesehariannya, ya, namun tidak bagi seorang entrepreneur. Berikutnya, kita akan hidup secara efisien karena kita sudah terbiasa untuk memanage segala hal secara mandiri dan profesional. Dan masih banyak lagi keuntungan entrepreneur. Sedangkan pandangan sebagian besar masyarakat tentang entrepreneur atau terkait entrepreneur atau wirausaha itu sendiri. Yang pertama, menginginkan anaknya sekolah tinggi. Artinya, dengan disekolahkan atau ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, harapannya anak nantinya apalagi di negara berkembang seperti Indonesia, orang tua lebih menginginkan anaknya menjadi PNS, menjadi karyawan bank, ya, atau BUMN dan lain sebagainya. Mungkin pandangan untuk entrepreneur itu sendiri dianggap sebagai sebagian besar oleh orang tua, di mana menjadi entrepreneur itu mendapatkan pemasukan atau income atau gaji yang tidak menentu. Berbeda ketika menjadi PNS, bekerja di BUMN, bekerja di pegawai bank dan lain sebagainya, mereka akan mendapatkan gaji yang tentu setiap bulannya. Namun hal ini mulai tertepis ya dari waktu ke waktu. Oke, berikutnya setelah lulus PT akan bekerja menjadi PNS. Nah, ini tadi yang sudah saya katakan ya, nggak hanya orang tua, mungkin Anda sendiri ketika nanti sudah lulus di dunia pendidikan strata 1 atau diploma 3, Anda pasti berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri menjadi PNS. Nah, padahal ketika yang dari jumlah pendaftar atau calon PNS dengan yang diterima itu sangat berbanding ya sangat sedikit ya, dari jumlah yang mendaftar sangat besar, yang diterima mungkin hanya sekian persennya, mungkin hanya 10% ya. Nah, hal itulah yang nantinya akan menjadi dampak pada banyaknya pengangguran. Makanya tadi sudah saya sampaikan di awal, marilah kita menjadi seorang entrepreneur minimal bagi diri kita sendiri, ya. Terlebih kita bisa bermanfaat bagi keluarga, bagi masyarakat sekitar, itu jauh lebih baik. Nah, pandangan yang ketiga, untuk apa sekolah tinggi-tinggi jika hanya mau menjadi pedagang? Anggapannya ketika mau menjadi pedagang atau entrepreneur atau wirausaha tidak perlu sekolah tinggi. Cukup sekolah dasar atau SLTP atau SMP sudah cukup. Ya, yang penting bisa baca tulis dan bisa berhitung. Namun kenyataannya tidak demikian. Banyak mereka yang tidak mengenyam pendidikan tinggi menjadi seorang entrepreneur, mungkin perkembangannya tidak sepesat atau potensinya tidak dapat berkembang semaksimal mereka yang mengenyam pendidikan tinggi. Karena banyaknya pengetahuan yang dimiliki ketika mereka mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Atau mungkin bisa dengan pendidikan non formal ya, ditekuni. Nah, selanjutnya rata-rata sebagian orang lupa bahwa masyarakat Indonesia itu beragama Muslim atau Islam ya, di mana ajaran dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW bahwa pekerjaan yang baik adalah berdagang ya, atau jual beli. Nah, dari hal itu kita bisa meneladani sifat yang diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW untuk berdagang dengan jujur dan amanah. Oke, berikutnya menurut ahli, Peggy dan Charles tahun 1999 mengatakan bahwa entrepreneur harus memiliki 4 unsur pokok. 4 unsur pokok itu diantaranya, pertama adalah kemampuan ya, yang terdiri dari IQ dan skill. Kita harus mampu membaca peluang. Peluang apa yang sedang booming atau peluang yang dapat kita terapkan dalam berwirausaha.
Ya, kita harus baca maunya pasar apa, maunya konsumen apa. Berikutnya berinovasi. Nah, terkadang kita mampu berkreasi. Namun untuk berinovasi kita cenderung stagnan. Namun di dalam berwirausaha dituntut untuk berinovasi terus-menerus. Jadi setelah kita membuat suatu produk, kita harus memikirkan ketika produk itu ada kompetitor, kita harus berinovasi. Bagaimana caranya kita dapat mempertahankan produk kita di pasar. Selanjutnya kita harus mengelola usaha kita dengan sebaik-baiknya, ya, secara efektif dan efisien. Ya, pengelolaan tersebut baik pengelolaan dari produknya, keuangannya, prosesnya, karyawannya sampai pemasarannya. Kita harus betul-betul pelajari dengan seksama. Ya, di mata kuliah ini nanti akan kita ajarkan di kemudian hari ya tentang hal-hal yang terkait lebih dalam lagi bagaimana menjadi entrepreneur. Nah, selanjutnya adalah menjual. Nah, setelah kita membuat produk, kita berkreasi. Setelah itu kita harus memikirkan bagaimana cara kita menjual produk ini. Makanya dibutuhkan sebuah promosi. Ya, kita harus mengenal bagaimana produk kita ya, agar mampu terjual sesuai dengan sasaran konsumen. Nah, yang kedua, entrepreneur harus memiliki keberanian ya, emotional quotient dan mental. Nah, inilah yang menjadi tolok ukur ketika kita mampu mengatasi ketakutan kita. Duh, produkku laku nggak ya di pasar? Duh, produkku nanti bakal bertahan nggak ya ketika ada kompetitor? Bakal gulung tikar tidak? Nah, inilah kita harus mengedepankan emotional quotient dan juga mental, keberanian dalam mengatasi ketakutan kita. Selalu berprasangka baik atau positive thinking. Selanjutnya adalah mengendalikan risiko. Kita harus mengendalikan risiko. Risiko yang sering kita hadapi dalam dunia usaha. Banyak sekali. Nah, bagaimana caranya? Tentu harus kita pelajari risiko-risiko dari usaha kita dan butuh jam terbang atau konsultasi dengan pakar, dengan orang yang lebih dulu melakukan hal yang sama. Jadikan kompetitor itu sebagai kawan, bukan sebagai lawan. Ya, keluar dari zona nyaman. Inilah yang sering kali tidak dilakukan oleh seorang entrepreneur. Mereka ada atau di posisi zona nyaman dan tidak berani keluar dari zona tersebut karena ketakutan mereka. Jika mereka keluar dari zona nyaman, mereka akan harus menggali potensi lagi dengan effort yang tinggi, mungkin dengan kompetitor yang lebih besar dan lain sebagainya. Sebaiknya sebagai seorang entrepreneur kita harus mampu keluar dari zona nyaman agar mencapai titik keberhasilan puncak. Nah, selanjutnya adalah keteguhan hati atau motivasi diri. Ya, kita harus ulet dan pantang menyerah. Satu kali gagal, kita coba lagi. Dua kali gagal, kita harus berpikir ulang. Ya, pelajari produk yang kita jual, sesuaikan dengan konsumen. Selanjutnya adalah determinasi. Ya, teguh dalam keyakinan. Ketika kita sudah memilih suatu usaha yang akan kita kembangkan, jangan kita tergiur dengan hal-hal yang di luar nalar. Ya, ketika kita mau join atau kita mau bekerja sama dengan orang lain, kita harus perhatikan betul, ya, apa yang nantinya akan berdampak positif pada usaha kita. Kalau itu justru berdampak negatif, baiknya kita meyakinkan diri bahwa kita bisa melakukannya tidak dengan jalan pintas. Selanjutnya adalah kekuatan akan pikiran atau power of mind. Ya, di mana kita menganggap bahwa diri kita juga bisa. Jika kompetitor bisa, maka kita juga bisa. Jika orang lain mampu, maka kita juga mampu. Itulah yang disebut atau dikatakan sebagai power of mind. Selanjutnya adalah
Kreativitas. Kreativitas dalam mencari peluang atau yang disebut sebagai experience. Nah, tadi kita harus berpikir peluang usaha apa yang bagus atau baik kita lakukan dan sesuai dengan kemampuan atau kapasitas, lalu kita mencari peluang lebih yang dapat kita kembangkan dari produk atau usaha yang sedang kita rintis atau kita kembangkan. Oke. Nah, sedangkan menurut Edison ada 3 pokok utama yang harus dimiliki seorang wirausaha atau entrepreneur. Pertama adalah kenal diri. Anda mencoba mengenali diri Anda sendiri dengan kemampuan Anda dan keterbatasan Anda. Tutup keterbatasan dengan kemampuan. Ya, maka Anda akan menjadi orang yang mengenali diri Anda sendiri. Yang kedua, percaya diri. Ya, Anda harus memiliki percaya diri yang tinggi sebagai seorang entrepreneur. Jika Anda memiliki percaya diri yang tinggi, maka dalam berwirausaha akan lebih mudah karena Anda percaya akan kemampuan yang Anda miliki. Nah, selanjutnya adalah menjual diri. Maksudnya di sini bukan negatif ya, tapi Anda mampu menggali potensi yang Anda miliki untuk Anda fokuskan dalam usaha Anda yang akan berdampak positif atau berdampak pada usaha yang berkelanjutan. Itu yang disebut dengan menjual diri. Kita tahu kapasitas kita, kita percaya diri, lalu kita jual apa yang sudah menjadi potensi diri kita pada usaha kita. Kita terapkan pada usaha yang sedang kita rintis atau kita kembangkan. Nah, selanjutnya, dari semua yang telah dipaparkan tadi, maka entrepreneur dapat dikatakan sebagai suatu kemampuan untuk mengelola sesuatu yang ada pada diri kita untuk dimanfaatkan dan ditingkatkan agar lebih optimal sehingga dapat meningkatkan taraf hidup kita. Ya. Maka hal-hal yang harus dimiliki seorang entrepreneur diantaranya adalah knowledge atau pengetahuan, ya. Tidak berhenti sampai di sini, kita belajar dan terus belajar. Yang kedua adalah kemampuan atau skill, ya. Kita harus terus mengasah kemampuan kita, skill kita, perdalam lagi, kuasai lebih baik lagi. Selanjutnya adalah pengalaman atau experience. Semakin banyak pengalaman kita, semakin banyak kita menghadapi resiko atau pernah mengalami kegagalan, semakin bagus pula, banyak pula pengalaman yang kita miliki. Selanjutnya adalah jaringan atau networking. Perluas jaringan atau networking seluas-luasnya, sebanyak mungkin. Ya, itu nanti akan berguna di masa yang akan datang. Mungkin tidak saat ini, tapi di kemudian hari pasti akan sangat berguna atau bermanfaat. Lalu informasi atau information. Cari dan dapatkan informasi sebanyak mungkin dan seluas-luasnya. Baik tentang produk kita, tentang manajerial dari perusahaan atau usaha kita, tentang karyawan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sumber yang ada, manfaatkan dengan baik ya, atau sources, seperti uang, bakat, lingkungan, keluarga, dan lain sebagainya. Jika kita memiliki modal yang lebih atau uang yang lebih, manfaatkan itu sebagai sumber modal bagi usaha kita, lalu tingkatkan bakat. Ketika kita memiliki bakat, tekuni dan tingkatkan agar nantinya menjadi sumber bagi usaha kita. Manfaatkan kondisi lingkungan, ya, ataupun keluarga. Kita harus betul-betul mengenali sumber daya yang kita miliki. Selanjutnya adalah waktu atau time. Kita harus mampu memanage waktu sebaik mungkin. Kapan kita harus bekerja, kapan kita harus meningkatkan kinerja, dan kapan kita ada waktunya break atau istirahat. Dan kapan pula prime time yang harus kita upayakan untuk menjual atau mempromosikan produk kita. Dan selanjutnya yang terakhir adalah masa depan dan kesempatan, ya, future and opportunity.
kesempatan tidak akan datang 2 kali, karena itu harus kita optimalkan ya dan manfaatkan sebaik-baiknya ketika adanya peluang atau kesempatan. Dan kita harus berpikir untuk masa depan. Bekerja hari ini untuk masa depan. Mendapatkan keuntungan hari ini, kita pikirkan bagaimana caranya keuntungan ini akan berlipat ganda di masa yang akan datang. Nah, inilah bagaimana caranya kita menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha yang sukses ya. Ada beberapa pijakan anak tangga yang harus kita lalui dari tangga terendah sampai dengan nanti tangga tertinggi ya. Dari mulai kemampuan bekerja keras, mencapai goals ya atau tujuan ya dengan cara bekerja sama atau menggunakan orang lain ya, karyawan, keluarga, lingkungan dan lain sebagainya harus berpenampilan baik. Nah, ini juga tidak bisa dikesampingkan. Karena penampilan kita yang menilai adalah konsumen. Penampilan kita yang menilai adalah kompetitor. Penampilan kita yang menilai adalah investor. Ya. Selanjutnya adalah keyakinan diri. Ya, selain percaya diri, kita yakin akan kemampuan dan potensi kita, maka akan meyakinkan kita untuk mencapai sukses dalam berwirausaha. Berikutnya adalah membuat keputusan atau decision making. Nah, karena kita menjadi seorang entrepreneur, maka artinya kita menjadi seorang leader atau pemimpin yang mampu membuat keputusan. Apapun yang sedang kita hadapi harus mampu kita putuskan tanpa terkecuali. Selanjutnya, pendidikan. Terus berupaya untuk memantaskan diri dengan cara bergabung dengan pendidikan baik formal maupun non formal, mencari ilmu sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya agar kita menjadi seorang entrepreneur yang berwawasan luas. Selanjutnya adalah dorongan ambisi. Tentu ambisi di sini adalah ambisi yang positif. Kita harus memiliki ambisi. Setiap entrepreneur pasti dan wajib memiliki ambisi, dan ambisi itu harus tercapai. Nah, yang terakhir adalah kita nanti akan menjadi seorang entrepreneur yang pintar berkomunikasi. Disitulah ketika kita sudah menapaki semua anak tangga untuk menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha yang sukses, maka pasti apa yang sudah kita cita-citakan atau menjadi visi misi kita akan tercapai. Nah, berikut adalah kuadran cash flow ya, bagaimana cara memperoleh penghasilan ya. Kira-kira Anda ingin berada di kuadran yang mana? Setelah tadi saya jelaskan tentang entrepreneur ya atau wirausaha. Apakah Anda ingin menjadi seorang employee atau seorang karyawan atau pegawai? Atau Anda ingin menjadi self-employee atau pekerja lepas ya? Atau Anda akan menjadi seorang pebisnis atau owner ya, atau pemilik usaha atau entrepreneur. Atau Anda ingin menjadi investor atau penanam modal atau penanam saham karena memiliki banyak uang namun tidak bisa mengelolanya. Bahkan Anda berpikir kira-kira mana yang lebih tepat bagi diri Anda saat ini. Namun tidak ada salahnya dan lebih baik jika kita memiliki jiwa entrepreneur. Karena jiwa entrepreneur itu sangat fleksibel dan nantinya kita dapat menjadi seorang entrepreneur. Mungkin tidak saat ini, tapi bisa jadi di kemudian hari. Oke, ya ini tadi penjelasannya. Employee itu berarti kita memiliki pekerjaan dan bekerja untuk orang lain. Ya, terus tadi self employee itu berarti kita mendapatkan penghasilan dengan bekerja untuk diri sendiri, ya. Berikutnya adalah
bisnis. Nah, ini start dari seorang entrepreneur biasanya dengan self employee ya, jadi mendapat penghasilan dengan bekerja untuk diri sendiri. Lalu kita berkembang menjadi seorang bisnis atau owner atau entrepreneur di mana kita memiliki usaha yang menghasilkan uang dan memiliki karyawan tentunya. Dan yang ketiga adalah investor, yaitu mendapat penghasilan dari berbagai investasi. Tentunya kita harus memiliki modal yang banyak untuk kita investasikan. Gitu. Sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Salam semangat untuk otak-atik ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.